Selamat, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Love Praying Family yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya, merupakan suatu kegembiraan bisa berjumpa lagi untuk sharing pengalaman iman. Kali ini, tema yang sudah disebutkan tadi, saya ambil, yang artinya adalah di luar gereja tidak ada keselamatan, tanda tanya. Nah, kira-kira ketika saudara-saudari mendengar kata itu, di luar gereja tidak ada keselamatan, apa yang ada di benak Anda semua? Mungkin ada yang mengatakan, wah ya enggak. Ada yang mengatakan, oh iya, yakin. Ini adalah jaminan keselamatan dan lain sebagainya. Nah, saya tidak mau berpanjang lebar untuk menanyakan saudara-saudari, tetapi saya yakin Anda semua punya pemikiran tersendiri soal itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana saya akan menjawab pertanyaan itu, yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita semua. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan latar belakangnya mengapa saya memilih tema tersebut. Yang sebetulnya kalau hari ini cocoknya mungkin berbicara tentang Matius, karena kita sedang pesta Matius, Rasul dan Penginjil. Latar belakang saya memilih tema ini memang berasal dari Zoom dengan komunitas yang lain. Jadi dalam sebuah pembicaraan dalam Zoom, saya sempat didebat oleh peserta ketika saya menyampaikan bahwa ada orang yang sungguh baik menghayati nilai-nilai Injili meskipun secara faktual mereka tidak Kristiani. Nah, saya mengatakan orang-orang seperti itu, kalau Allah kita itu Allah penuh belas kasih, masa tidak akan diselamatkan? Lalu saya mencontohkan waktu itu adalah Mahatma Gandhi. Nah, salah satu peserta tidak setuju dengan pendapat saya dengan dasar ini. Dia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya akan diberikan kepada mereka yang percaya. Maksudnya percaya itu yang percaya kepada Yesus, yang dibaptis dalam Kristus. Sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Itu ada dasar dalam Injil yang nanti saya akan sampaikan. Lalu yang kedua, saya merasa ini juga baik kita bicarakan bersama dalam komunitas ini, karena semakin marak dalam media sosial tawaran-tawaran atau hembusan tentang eksklusivitas keselamatan dari tetangga-tetangga kita. Dengan menganggap kita kafir, dengan menganggap bahwa kita tidak akan mendapatkan jatah surga karena sudah dikapling sama mereka. Atau ada satu pendapat dari seorang YouTuber yang mengatakan bahwa di dalam Kristen itu tidak ada jaminan keselamatan, lalu itu sedikit viral membuat heboh. Nah, maka kemudian muncul tema ini di dalam benak saya untuk mencoba menjawab isu-isu tersebut. Pengantar saya, keyakinan pertama kita yang harus kita pegang adalah kita sebagai orang Katolik, Gereja Katolik bukan hanya sekedar jalan keselamatan, melainkan dialah satu-satunya jalan. Ya, jadi itu yang harus kita pegang pertama. Itu bukan pendapat kita, bukan pendapat uskup, bukan pendapat paus, bukan pendapat gereja, tapi pendapat Kristus sendiri. Dalam Markus 16 ayat 16 yang dikutip oleh teman saya yang mendebat saya itu. Dia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ini keyakinan kita pertama ya. Jaminan keselamatan itu sudah jelas di situ. Nah, lalu yang kedua, kita akan bersama-sama melihat latar belakang sejarah
ungkapan di luar gereja ada keselamatan. Pertama, itu dari seorang teolog abad kedua, Origenes, yang mengatakan bahwa jika ada yang ingin diselamatkan, biarlah dia datang ke rumah, sehingga ke rumah ini dalam arti gereja, sehingga ia dapat memperoleh keselamatan. Janganlah biarkan seorang pun menyesatkan dirinya. Di luar rumah ini, yakni di luar gereja, tidak ada keselamatan. Jadi ini pendapat seorang tokoh. Selanjutnya, pendapat tokoh yang lain, yang adalah juga seorang santo, dia mengandaikan situasi zaman Nuh dengan air bahnya itu. Santo Siprianus mengatakan, jika seorang selamat dengan berada di luar bahtera Nuh, maka kita akan bisa mengakui bahwa orang yang meninggalkan gereja bisa menghindari diri dari petaka. Jadi ini Siprianus ini mengatakan orang yang meninggalkan gereja itu seperti orang yang di luar Nuh, di luar bahtera Nuh, artinya ya dia akan di tengah lautan yang pasti akan tenggelam atau akan mendapatkan celaka. Ini keyakinan Siprianus yang kemudian menginspirasi para bapak gereja untuk terus-menerus menggunakan atau menggemakan itu. Bahwa di luar gereja Anda dapat menemukan semuanya, apapun kecuali keselamatan. Itu juga ditegaskan oleh Santo Agustinus. Bahkan dengan penuh keyakinan Santo Agustinus mengatakan, semua kamu bisa bernyanyi haleluya, bisa menjawab amin, bisa mengabarkan Injil, dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah mendapatkan keselamatan kecuali dalam gereja Katolik. Nah, ini berarti dia bahkan mengarah kepada gereja-gereja yang lain di luar gereja Katolik. Jadi lebih tegas lagi. Nah, itu pengantar saya ya. Jadi pengantar saya ada dasar yang sangat tegas, ada jaminan yang sangat tegas bahwa hanya di dalam gereja Katolik ada keselamatan. Tetapi kemudian dalam rangka hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, apakah kemudian kita akan terus-menerus menggemakan itu? Atau pertanyaannya adalah, apakah kita sampai hari ini masih yakin itu? Apakah tidak ada ruang bagi orang yang tidak dibaptis untuk selamat? Nah, maka sekarang kita akan menjawab. Pertama, ide yang pertama, bukan gereja ya. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Ini jelas. Kita belum ngomong gereja, tapi Yesus. Keyakinan kita sebagai orang Kristiani, keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka agama apapun, bahkan orang yang tidak punya agama pun, ketika mereka mendapatkan keselamatan, tidak bisa tidak mereka melalui Kristus. Meskipun mereka tidak mengenalnya. Itu seperti kecelakaan, saya kecelakaan misalnya, lalu saya ditolong oleh orang, saya nggak sadar ya. Saya nggak sadar, saya tolong dibawa ke rumah sakit. Ketika saya bangun, saya sembuh, tapi siapa yang menolong saya tidak tahu. Nah, itu mirip dengan orang-orang, menurut pendapat saya, orang-orang yang tidak mengenal Kristus tetapi diselamatkan karena perbuatan baik. Tapi dia tidak mengenal siapa yang menolong mereka. Oke? Dengan istilah itu mungkin lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat dasarnya. Dari Kisah Para Rasul ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke. Lalu dari Yohanes, sangat terkenal kata-katanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini jawaban ini semakin menegaskan. Nah, lalu Thomas Aquinas lebih mengarahkan kepada baptisan.
bahwa seseorang hanya akan diselamatkan melalui baptis. Oke, jadi ini sekedar mempertegas. Lalu apakah kemudian tadi kan di luar Yesus Kristus. Tetapi kemudian kita ada pernyataan di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan dari tema yang utama tadi. Nah, apakah kemudian gereja dengan Tuhan Yesus itu dua hal yang berbeda? Nah, maka kita akan lihat kaitannya di sini. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya dan tetap tidak tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Jadi konsepnya adalah, kalau tadi di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan, itu udah jelas ya, udah jelas. Nah sekarang di dalam gereja Katolik pun tidak bisa diselamatkan karena, bukan hanya mengandaikan, karena gereja Katolik itu tidak bisa dipisahkan oleh Yesus. Karena gereja Katolik itu didirikan oleh Allah sendiri, oleh Yesus sendiri. Monggo bagi yang mungkin punya latar belakang Protestan, bagi saya poin yang sangat menentukan di sini menurut saya. Gereja Katolik itu meskipun tidak steril dari pengalaman dosa, dalam perjalanan sejarah juga ada pengalaman-pengalaman hitam, tetapi bagaimanapun juga gereja Katolik itu didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau gereja lain mungkin didirikan oleh tokoh, oleh manusia yang mungkin diinspirasi oleh Allah. Tapi bedanya jelas kan, Allah sendiri yang membangun, masa mau dibandingkan dengan buatan manusia? Meskipun mungkin diinspirasi oleh Allah. Lalu, ini adalah ajaran terakhir bagi kamu. Terimalah, torehkanlah pikiran kamu. Kamu semua berdasarkan perintah Allah. Keselamatan tidak bisa ditemukan dimanapun kecuali di dalam gereja. Ini pernyataan Paus Leo yang ke-13. Lalu, Yohanes Paulus kedua mengatakan di sini bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Hanya dari Dialah gereja mempunyai kuasa hidup menuju Kristus dan rohnya mengalir secara pasti dan secara penuh. Artinya di sini Paus mengatakan bahwa gerejalah yang diberi kuasa untuk mengalirkan atau mengarahkan semua umat beriman menuju Kristus secara penuh dalam persatuan tubuh mistik Kristus. Lalu di sini ada dari Yohanes Paulus yang pertama, perahu gereja dituntun oleh Kristus dan wakilnya. Kata-kata wakilnya ini sangat menentukan ya, karena ini mau mengatakan gereja dituntun oleh Kristus dan wakilnya, yaitu para rasul yang dilanjutkan secara terus-menerus berkaitan tak terputus oleh para paus. Jadi salah satu poin kekatolikan kita di sini adalah itu, bahwa gereja Katolik itu dipimpin oleh Kristus dan wakilnya yang tak terputuskan terus. Gereja Katolik itu seperti mata rantai. Meskipun alatnya, meskipun uskupnya, paus, dan para pastor tidak lepas dari dosa, tapi keaslian, otentisitas sejarah gereja sebagai jalan keselamatan itu tetap dipelihara. Nah, lalu berkaitan dengan gereja, nah di sini ada pernyataan Yesus dan gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik adalah satu hakikat dan tidak pernah terpisahkan, sama halnya dengan kesatuan antara Yesus dan Bapaknya. Jadi meskipun tadi kita yakin bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan, lalu mungkin kita agak ragu bagaimana dengan gereja. Nah,
dengan melihat bahwa kesatuan Yesus dan gerejanya itu seperti kesatuan Yesus dengan Bapanya yang tak terpisahkan, maka saya yakin bahwa di dalam gereja ada jaminan keselamatan yang penuh. Dasarnya adalah ini. Misalnya dari Bapak Gereja dan murid Santo Yohanes penulis Injil, di mana ada uskup, hendaknya umat hadir di situ. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, Gereja Katolik hadir di situ. Jadi jelas di situ koneksinya atau hubungannya. Di mana ada uskup, di situ umat hadir. Di mana ada Yesus Kristus, Gereja Katolik hadir. Lalu dari Paus Yohanes Paulus pertama, Kristus dan gereja adalah hal yang satu. Kristuslah kepala dan gerejalah tubuhnya. Maka dari relasi kesatuan ini, maka memang tetap ada keyakinan yang kuat bahwa di dalam gerejalah kita akan memperoleh kepenuhan keselamatan. Ini dari Santo Agustinus lebih mau melihat yang saya tebalin ini, ya, berbicara baik dalam peranannya sebagai kepala maupun dalam peranannya sebagai tubuh, mempertegas yang tadi, Yesus sebagai kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Nah, maka dari semuanya tadi, berada di dalam gereja Katolik itu mutlak diperlukan untuk keselamatan. Paus Yohanes Paulus II menegaskan, berada dalam gereja tubuh mistik Kristus meskipun secara implisit, sungguh secara misterius adalah syarat esensial untuk keselamatan. Tapi ini ada kata implisit ini. Nanti yang akan kita bicarakan lebih dalam. Apakah harus betul-betul orang yang eksplisit menjadi anggota gereja dibaptis? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Lalu kita lihat yang bagian bawah ini. Kesatuan dari tubuh gereja begitu kuatnya sehingga hanya kepada mereka yang berada di dalam kesatuan tersebut sakramen gereja berdaya untuk keselamatan. Jadi ini lebih pada kesatuan dengan gereja Katolik akan memperoleh keselamatan. Ini juga mempertegas bagaimana gereja berada dalam kesatuan dengan gereja Katolik itu menjadi syarat untuk memperoleh keselamatan. Nah, sekarang titik baliknya. Kita sudah mendapatkan banyak kutipan dari kitab suci. Kita sudah mendapatkan pendapat para santo santa, bahkan para uskup. Keyakinan bahwa di luar Yesus Kristus dan di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu jaminan ya, jaminan yang penuh. Jadi jangan pernah ragu akan itu semua. Nah, lalu sekarang bagaimana kita memahami ajaran ini dalam konteks kehidupan kita hari ini yang notabene kita berada dalam masyarakat yang plural? Apakah demi harmoni atau demi toleransi lalu kita akan menggadaikan prinsip ini? Istilahnya menggadaikan. Atau apakah kita kemudian akan mempunyai standar ganda dengan umat sendiri kita, ekstra ecclesia nulla salus, tapi dengan orang, enggak, semua agama sama saja, semua akan sama. Apakah seperti itu? Nah, mari kita akan melihat. Pertama, intern dulu, jangan melihat agama yang lain dulu. Meskipun jaminan keselamatan sangat amat jelas. Nah, sekarang saya tidak ingin membuat kita terlalu pede dengan kehidupan kita. Apakah ketika sudah menjadi orang Katolik, dibaptis, mengikuti Kristus, mencintai Kristus,
mengikuti kebaktian, ikuti misa, aktif dalam doa-doa, pasti selamat, memperoleh jaminan keselamatan? Saya mengatakan belum tentu. Karena juga, mohon maaf, banyak orang Katolik yang brengsek. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang bagus. Artinya ada banyak orang Katolik termasuk Romo yang hidupnya tidak terlepas dari dosa-dosa. Termasuk yang dosa-dosa berat. Itu fakta. Maka menjadi Katolik dibaptis itu belum cukup untuk memperoleh jaminan keselamatan. Nah, maka kita lihat. Melalui pembaptisan kita dimasukkan sepenuhnya di dalam keanggotaan gereja yang mempunyai Roh Kristus, menerima baik seluruh tata susunan gereja serta semua upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya. Dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gerejani, serta persekutuan. Tetapi kita tidak diselamatkan yang meskipun termasuk anggota gereja, jika tidak bertambah atau bertumbuh di dalam cinta kasih. Ibaratnya nih, badan kita itu ada di dalam gereja. Badan kita. Tetapi hati kita tidak ada di dalam gereja. Atau kita itu berdoa begitu luar biasa kata-katanya keluar, tetapi ternyata kita tidak begitu menghayati iman atau menghidupi iman dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi warning bagi kita. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa dengan segala rahmat-Nya. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili dengan keras. Jadi ini menjadi warning bagi kita. Kita sudah diangkat secara istimewa dengan segala rahmat keselamatan sebagai anak-anak Allah, tetapi hak itu akan diperhitungkan oleh Tuhan seandainya betul-betul kita menodai atau kita mengkhianati tanggung jawab kita. Oke. Ada keselamatan di luar gereja menurut saya. Tadi kan di atas kan jelas ya. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi bukan karena saya takut berelasi atau takut dimarahi oleh orang yang kurang toleran lalu saya akan mengatakan ada keselamatan di luar gereja, bukan karena itu. Tetapi karena ada beberapa kondisi tertentu. Pertama, kondisinya adalah pandangan Gereja Katolik tentang keselamatan yang diungkapkan dalam Extra Ecclesiam Nulla Salus berasal dari Cyprianus tadi itu yang di abad kedua ketiga itu. Nah, setelah itu terus-menerus dikembangkan oleh gereja, kemudian ada perubahan yang sangat signifikan dalam sejarah gereja, yaitu pada saat Konsili Vatikan kedua, ini tahun 60-an, 70-an. Konsili Vatikan kedua, kuncinya adalah Konsili Vatikan kedua, konsili itu pertemuan para uskup seluruh dunia, kayak rapat penting dengan uskup untuk membicarakan hal-hal yang esensial, termasuk ajaran-ajaran, mungkin ada hal yang baru atau diperbarui, diupdate dan lain sebagainya. Oke. Nah, Vatikan kedua tidak menganulir ajaran ini, tetapi memberi penafsiran resmi dengan dua perubahan penting. Kata-kata yang pertama adalah Konsili Vatikan tidak menganulir ajaran Extra Ecclesiam Nulla Salus. Jadi jangan salah paham,
ketika saya mengatakan di luar gereja ada keselamatan, itu tidak mau melawan ajaran sebelumnya. Karena seolah-olah ajaran sebelumnya tidak benar. Enggak. Ajaran sebelumnya tetap bertahan, itu jaminan keselamatan. Tetapi kemudian kita mencoba memahami atau memberi penafsiran. Nah, di Konsili Vatikan kedua ini ada dua perubahan penting. Yang pertama, perubahan mendasar pertama adalah kata gereja tidak lagi dimengerti secara eksklusif sebagai gereja Katolik Roma, tapi melingkupi gereja-gereja komunitas Kristiani lain yang diakui sebagai pengemban kenyataan eklesial. Jadi kita mulai terbuka nih terhadap gereja-gereja Protestan. Nah, gereja dalam arti gereja dalam tanda kutip bukan gereja Katolik, tapi ke dalam kesatuan tubuh mistik Kristus. Gereja-gereja dan komunitas Kristiani lain juga bisa menjadi sarana keselamatan dan pembenaran bagi para anggotanya. Jadi melalui Konsili Vatikan kedua kita membuka diri terhadap apa istilahnya ekumene atau menempatkan gereja-gereja sebagai juga sarana keselamatan. Nah, perubahan yang kedua adalah konsili mengubah pengandian dasar, yaitu dari pengandian bersalah seperti penafsiran umum abad pertengahan. Jika mereka tak bersalah, maka mereka akan diselamatkan. Nah, maksudnya adalah begini, ada orang-orang tertentu yang tidak mengenal Kristus bukan karena kesalahannya. Tapi misalnya, saya hanya mau mengandaikan yang ekstrim ya. Di dunia ini ternyata masih ada desa-desa atau gunung-gunung atau masyarakat tertentu yang tak tersentuh oleh masyarakat yang lain. Tidak tersentuh oleh para misionaris. Sehingga sampai hari ini mereka tidak mengenal Kristus. Nah, apakah mereka tidak mengenal Kristus bukan karena menolak, tetapi karena mereka tidak secara duniawi mereka tidak dimungkinkan untuk mengenal Kristus, apakah mereka akan tidak diselamatkan oleh Allah? Nah, ini akan menjadi sangat apa namanya? Allah kita menjadi Allah yang kejam dong kalau hanya tidak mengenalnya bukan karena kesalahan mereka. Nah, tidak mengenal bukan karena kesalahan mereka juga bukan berarti yang daerah terpencil ya, tapi ada orang-orang tertentu yang memang ada dalam lingkungan orang tuanya yang punya agama lain yang terus-menerus memberikan pengajaran, sehingga juga sebetulnya mereka bukan tidak mengenal Kristus, tapi karena memang tidak dimungkinkan untuk mempelajari Kristus secara lebih komprehensif. Nah, apakah mereka kalau memang hidupnya baik secara moral tidak akan diselamatkan? Padahal kita meyakini Allah itu Allah yang baik, Allah yang murah hati. Nah, itu. Nah, kesimpulannya, keselamatan mereka semua itu tidak pernah terlepas dari gereja Katolik yang di dalamnya berada dalam tubuh mistik Kristus. Maka kita memahaminya berada di dalam tubuh mistik Kristus itu bukan lagi secara gini, yang mau saya maksudkan adalah orang tetap diselamatkan itu masih dalam konteks berada dalam tubuh mistik Kristus, meskipun mereka Muslim, meskipun mereka agama lain, tapi kita meyakininya mereka itu masih dalam aura tubuh mistik Kristus. Mereka diselamatkan oleh Allah yang tidak mereka kenal. Nah, yang ketiga, akhirnya in the end of the day, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk menentukan, semuanya kembali pada misteri ilahi. Jadi ketika kita ngomong soal keselamatan, kita ngomong soal surga, janganlah kita berpretensi seolah-olah kita itu panitia surga. In the end of the day, kita harus rendah hati mengatakan itu haknya Tuhan. Dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang. Maka tetap kita yakin bahwa keselamatan itu jalurnya begini.
tapi kemudian kita diundang untuk rendah hati, tidak mau mengejudge, tidak mau menghakimi orang, dengan konsep bahwa itu adalah hak Allah untuk menyelamatkan, bukan lagi urusan kita. Oke. Nah, yang pertama, ini keselamatan dapat diakses dengan cara yang misterius sejauh rahmat ilahi diberikan kepada mereka berdasarkan pengorbanan penebusan Kristus. Secara misterius ini yang mau saya garis bawahi, bahwa Allah itu kita menyebut maha kan. Maha itu kan berarti yang terbesar, yang enggak ora ono bandingane meneh, ojo dibandingke. Karena memang enggak terbandingkan dengan yang lain. Maka Allah pasti punya cara yang melampaui yang dibayangkan oleh gereja Katolik. Karena mahal. Nah, kalau kita hanya mengatakan hanya di dalam konsep struktur gereja Katolik, berarti Tuhan tidak mahal lagi. Kita harus mengubah gitu. Doanya bukan Tuhan yang maha kuasa, kalau Tuhan hanya bisa berkarya di dalam gereja Katolik. Kedua, Tuhan Allah tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh kebahagiaan supernatural. Semua orang ingin bahagia. Dan tidak seorang pun berhak, terutama setelah terjadinya dosa. Nah, ini sindiran yang kuat untuk kita. Kita itu tidak punya hak ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kecuali kalau kita itu suci, sempurna, nah maka kita ikut nimbrung pada Tuhan, mana yang harus diselamatkan, mana yang tidak. Tapi ketika kita itu orang berdosa, nggak ada hal lagi. Nah, akhirnya kemurahan hati Allah itu tak terbatas. Ini kata-kata yang sangat penting. Maka saya yakin banyak orang diselamatkan meskipun mereka tidak mengenal Kristus. Meskipun yang menyelamatkan adalah Kristus dengan tubuh mistik, yaitu gerejanya, yang tidak mereka kenal. Ketiga, hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di dalam hati setiap orang, dan ia tidak berurusan dengan jiwa orang banyak, tapi satu persatu. Akhirnya, Tuhan itu juga menyelamatkan, selain iman itu sifatnya komunal, tapi juga sangat personal. Jadi, kita tidak bisa ngejudge orang, mohon maaf, yang sudah keluar dari gereja itu, oh pasti tidak diselamatkan, atau orang yang mohon maaf bunuh diri, oh itu pasti jatuh dalam neraka. Masing-masing orang punya relasi dengan Tuhan, dan Tuhan punya caranya sendiri bagaimana akan menghakimi atau memberikan hal yang terbaik bagi setiap orang. Keempat, nah dari Santo Thomas itu ada istilah baptis rindu. Kalau tadi dikatakan Allah menyelamatkan orang yang tidak mengenalnya bukan karena kesalahannya, di sini adalah ada orang yang ingin dibaptis, tetapi misalnya seseorang ingin dibaptis, tetapi karena kurang beruntung dia dihentikan oleh kematian. Jadi misalnya orang sudah dalam sakratul maut, minta dibaptis, tetapi yang membaptis romonya datangnya terlambat, sehingga dia meninggal dunia. Apakah mereka diselamatkan? Lalu menurut Santo Thomas Aquinas di sini, dia diselamatkan karena dia mempunyai kerinduan untuk dibaptis. Jadi baptis rindu itu juga sudah bisa menyelamatkan orang. Keinginan untuk dibaptis, keinginan untuk bertobat, keinginan untuk kembali ke Tuhan. Keinginan itu sudah bisa menyelamatkan orang. Itu sangat terkait juga dengan, kalau kita berkaitan dengan penjahat yang di sebelah kanan Yesus ketika dia mengatakan, Tuhan, ingat aku jika engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Lalu Yesus mengatakan, hari ini juga kamu masuk ke paradise. Padahal di sepanjang hidupnya kan dia penjahat. Artinya kan dia baru bertobat tapi belum berbuat, belum mempunyai kesempatan untuk beramal, belum mempunyai kesempatan untuk menunjukkan imannya dalam perbuatan, tapi diselamatkan dengan pertobatan. Oke. Nah, sekarang catatan pribadi saya. Nah, catatan pribadi berarti hanya pemikiran saya pribadi ya, bukan ajaran gereja. Yang pertama,
Saya itu kadang-kadang kagum dengan orang-orang yang gentleman, yang sportif, yang fair play. Misalnya dalam pertandingan-pertandingan olahraga. Saya sering tersentuh melihat misalnya kalau tinju setelah pukul-pukulan lalu setelah selesai merangkul, atau lari ya, lari lalu yang di depannya jatuh, seharusnya aku senang dong bisa lari lebih number one, tapi ada yang malah merangkul yang jatuh itu diajak lari bersama. Indah sekali orang-orang yang gentleman menyalami musuhnya yang kalah atau mengucapkan selamat kepada yang menang. That's so nice, gentleman. Maka lucu kalau kemudian ada agama-agama tertentu yang bingung bahkan untuk sekedar mengucapkan selamat saja harus didiskusikan setiap tahun. Boleh enggak mengucapkan selamat atau tidak. Itu dibandingkan dengan prinsip gentleman dalam dunia olahraga malah kalah itu. Nah, apalagi kebaikan Allah. Aku aja bisa tersentuh oleh orang yang gentleman, masa Allah tidak akan sebaik mereka? Pastilah jauh lah. Nah, itu aja. Maka keselamatan pasti diberikan kepada orang-orang yang tidak ada dalam kawanan gereja. Ini keyakinan saya pribadi. Tapi bukan melunturkan keyakinan kita bahwa keselamatan yang penuh adalah di dalam gereja. Jadi jangan salah paham. Lalu yang kedua, yaitu tadi saya menyebutkan, kalau keselamatan itu hanya di dalam gereja, itu ibaratnya seperti burung dalam sangkar. Gitu. Enggak indah, enggak keren. Maka biarkanlah, kebetulan nih, Roh Kudus itu sering digambarkan simbolnya dengan burung kan. Maka tadi digambar pertama saya di halaman muka itu adalah gereja, lalu ada burung-burung. Lah biarlah burung-burung itu berterbangan, dibuka jendela gereja itu. Supaya tidak hanya di dalam gereja. Intinya, jangan eksklusif. Keselamatan kita harus dibagikan. Dibagikan juga dibiarkan Roh Kudus itu berkarya terbang kemana ia mau. Itu menurut saya. Lalu yang ketiga, sekali lagi tanpa mengurangi keyakinan kita yang pertama ya, sebagai jaminan keselamatan. Keselamatan yang bersifat eksklusif menurut saya justru melawan makna terdalam kata maha yang saya katakan. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu maha kuasa, maha murah, tidak ada batasnya, mencintai tanpa syarat. Lalu ternyata yang diselamatkan hanya mereka yang dibaptis, yang sembahyang, yang ikut misa, yang ada dalam gereja. Kayaknya kok itu melawan makna dari kata maha kuasa itu sendiri. Yang keempat, dalam dan melalui Yesus perlu dimaknai secara luas. Bukan hanya dibaptis mengikuti. Kan Yesus sendiri mengatakan dalam salah satu perikop ketika ada bukan dari kelompoknya menyembuhkan atas nama dia, lalu para murid marah-marah ingin menghukum mereka, tapi Yesus mengatakan selama mereka melakukan hal yang baik, mereka berada bersama kita. Artinya bahwa menjadi murid Kristus tidak harus dibaptis. Maka di sini saya katakan menjadi Katolik itu tidak sama menjadi pengikut Kristus. Menjadi Katolik itu kan urusan sertifikat. Kita dibaptis, jelas menjadi Katolik. Kita pergi misa, jelas orang Katolik. Kita jadi prodiakon, jelas. Saya jadi romo, jelas Katolik. Tapi belum tentu aku menjadi pengikut Kristus kalau nilai-nilai Injili tidak saya hidupi. Maka saya mengatakan orang-orang yang tidak Katolik tetapi jiwanya itu sangat-sangat murah hati seperti Yesus, mereka lebih Katolik daripada saya. Maka sekali lagi, menjadi pengikut Kristus harus dimengerti secara luas. Yang terakhir, catatan saya yang terakhir. Saya secara pribadi dalam obrolan-obrolan, khususnya dalam
khotbah itu sangat jarang menyebut surga dan neraka. Saya mencoba menghindari, jujur, karena kesannya itu saya menghakimi. Kesannya itu, oh, dengan mudahnya mengatakan, oh ini yang jelek masuk neraka, yang baik masuk surga. Karena apa? Karena kebenaran tidak harus, atau keselamatan yang murni, keselamatan yang otentik, harus disampaikan dengan kebebasan, jangan dipaksakan. Oke. Dan akhirnya kata penutup saya, kalau kita berbicara tentang kebenaran agama, kebenaran Allah, kita mengikuti Allah yang benar, itu tidak harus ditunjukkan dengan ungkapan-ungkapan, dengan kata-kata yang sangat meyakinkan, bahkan dengan kesombongan. Menurut saya, kebenaran Allah itu justru datang dari orang yang rendah hati. Rendah hati, tenang, tidak mengatakan aku benar, tidak mengatakan aku yang terbaik. Justru di sana kebenaran Allah akan singgah. Itu bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata Paus Fransiskus hari ini. Orang yang rendah hati tampak di mata manusia atau dunia sebagai orang yang lemah dan pecundang. Tetapi pada kenyataannya, mereka adalah pemenang sejati karena merekalah satu-satunya yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengetahui kehendaknya. Jadi kalau kita ingin meyakinkan kepada orang lain bahwa kita itu benar, nggak usah berdebat. Tetapi dengan rendah hati, berbicara, berdialog dengan orang dengan mengatakan bahwa aku bukan orang yang suci, aku bukan orang yang paling benar, aku bukan orang yang hebat. Orang-orang Katolik adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu saja. Maka kita mengikuti kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Silakan jika mau ditanggapi. Yes. Terima kasih Romo Gun untuk pengajaran perenungan malam hari ini. Kami semakin lebih menangkap lagi ya